Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh sama-sama memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia. Puji Tuhan, karena Tuhan senantiasa setia di dalam mengasihi dan menyertai bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan refleksi Gema pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama sebentar lagi. Tuhan tolong setiap kami. Biarlah hati kami boleh terbuka, hati kami boleh menjadi hati yang teachable, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22, saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayat saja. Yang pertama, ayat kedua. Demikian firman Tuhan tertulis, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 23, masih di pasal yang sama. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jasa dan pengorbanan para pahlawan umumnya dikenang ketika merayakan hari kemerdekaan suatu negara. Karena seorang pahlawan rela melepas kenyamanannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan orang banyak. Demikian pula di dalam sejarah perjalanan umat Allah, ada beberapa tokoh pahlawan yang pernah berinisiatif untuk meninggalkan zona nyamannya dan mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan umat Allah, terlepas dari segala keterbatasan yang mereka miliki sebagai seorang manusia. Salah satu pahlawan yang menonjol di dalam Alkitab adalah Daud. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 17, kita bisa melihat secara singkat Daud memiliki keberanian untuk melawan Goliat dengan dia mendatangi Goliat di dalam nama Tuhan semesta alam. Singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat yang menjadi kebanggaan bangsa Filistin. Cerita pun berlanjut. Akhirnya Raja Saul menjadi iri hati terhadap Daud yang sukses, yang diangkat oleh Allah. Dan kemudian Saul begitu membenci Daud, bahkan saking bencinya Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Bahkan ironisnya keganasan Saul tidak hanya sampai di sana. Di dalam 1 Samuel pasal 22 secara lebih utuh, kita bisa melihat di dalam beberapa ayat yang ada. Di sana dikisahkan ada seorang imam yang bernama Ahimelek. Ahimelek beserta keluarganya, serta penduduk kota Nob yang tidak bersalah dibantai oleh Saul sang raja itu. Padahal mereka tidak bersalah. Alasannya sederhana. Hanya karena Daud dilaporkan bertemu dengan Imam Ahimelek di kota Nob. Betapa ganasnya kejahatan Saul, Bapak Ibu. Tetapi yang menarik, di tengah kondisi terancam seperti
ini, ketika Daud dikejar-kejar oleh keganasan sang raja yang bernama Saul itu, Daud masih berkenan untuk memikirkan kepentingan orang banyak yang berlindung padanya. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 23 yang tadi sudah sempat kita baca. Saya akan sekali lagi menyinggungnya. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Di tengah kengerian ancaman yang ada, dikatakan di sini, berhimpunlah juga kepadanya Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia di sini adalah Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kemudian dalam ayat 23 juga dikatakan, tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Luar biasa sekali inisiatif daripada Daud ini. Kerelaan untuk boleh melindungi orang-orang di sekitarnya, terlepas dengan segala ancaman yang mengancam. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal berikutnya, di 1 Samuel 23 ayat 3, kita bisa melihat ada satu keterangan di sini. Daud berkata, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Jadi kita bisa melihat di Yehuda, tempat Daud berada pada saat itu, dia sedang dirundung dalam ketakutan. Daud bisa saja memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ternyata tidak demikian. Daud paham bahwa kejahatan Saul dipicu oleh keberadaan dirinya. Tetapi Daud tetap berinisiatif untuk memikirkan kepentingan orang-orang di sekitarnya. Saudara, ketika kita melihat kisah Daud tersebut, kiranya kita juga dapat diingatkan kembali kepada figur Yesus Kristus. Daud menunjukkan sikap seorang pahlawan. Terlebih lagi Yesus Kristus mendemonstrasikan dirinya sebagai pahlawan yang sejati. Kristus memperdulikan para muridnya ketika ia akan disalibkan. Bahkan pada akhirnya Kristus menyerahkan nyawanya sendiri untuk mati di atas kayu salib demi menanggung semua dosa umat manusia. Ketika Yesus akan ditangkap, dalam Yohanes pasal 18 ayat 8 dikatakan begini, akulah dia, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Yesus memikirkan para muridnya. Ia mementingkan keamanan daripada para pengikutnya. Lalu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Kristus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, Kristuslah sang pahlawan sejati yang memberikan kemenangan, yang memberikan kemerdekaan atas diri setiap orang yang percaya kepadanya. Kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk maut. Di dalam Kristus kita mengalami kebebasan dan pemulihan yang mendatangkan damai sejahtera kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus menyerahkan hidup kita kepada Kristus, sang pahlawan sejati itu. Kemerdekaan yang sejati hanya tersedia di dalam Kristus. Maukah kita terus berpegang padanya? Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.